pas saya ikut jamaah tabligh itu kayak menarik nih jurusan ini, pengembangan masyarakat Islam, kayak ada korelasi lah dengan jamaah tabligh gitu. Makanya saya tertarik, saya pilih itu. Saya ngambil pertamanya itu pengembangan masyarakat Islam yang paling. Oh, langsung pilihan pertama ya. Karena ada Islamnya, ya. Jadi kalau menurut saya itu literasi itu adalah bagaimana informasi-informasi dari berbagai macam arah ini kita serap dengan baik gitu. Semacam dakwah juga gitu kan, itu sebuah literasi tentang agama. Saya aja ini yang berada di perpustakaan ini kadang saya suka lihat buku, tapi untuk membacanya itu juga jarang gitu. Baca buku itu kayak, apalagi kalau di kalangan teman-teman saya, maksudnya tuh kayak baca buku itu kayak sebuah wow banget, kayak terlalu kutu buku gitu. Jadinya kayak orang mau baca buku jadinya malu gitu. Sebenarnya Bang, bukan hanya Islam saja ya. Semua kita, semua agama, semua ras, suku dan segala macam jenisnya itu benar-benar butuh namanya literasi sekarang ini. Apalagi kita di NTB ini yang saya lihat datanya itu termasuk tingkat literasinya itu sangat rendah. Sangat jauh. Yang pertama itu kan Jogja gitu. Pertama-tama itu kan, wah kita PKL di perpus ini, mungkin di pikiran saya itu cuma tentang bersih-bersih rak, meja, buku gitu. Ya. Mungkin selama beberapa hari itu nulis catatan harian ini tuh bagi saya itu membosankan gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir lama-lama gitu nyaman gitu kalau udah nulis. Seenggaknya itu dalam sehari itu dapatlah 1 halaman. Kita di sini emang banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan yang tidak pernah saya dapat di bangku perkuliahan, terutama ya. Dimulai dari pertama ulas buku. Tentu di perkuliahan itu jarang sekali kita mengulas buku. Saya ceritain, luapin semuanya di dalam catatan harian tanpa berstruktur kayak gitu. Tapi ternyata ketika diperiksa di sana itu saya belajar banyak. Ternyata banyak tulisan saya itu yang tidak berstruktur, banyak pemborosan kata. Jadinya saya belajar gitu dari saya membuat catatan harian itu gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya buat teman-teman yang ada di sini juga yang sedang menonton. Ini ada 1000 orang ini. Selamat pagi karena waktu video ini diambil masih pagi hari ya. Oke, baik teman-teman yang barangkali akan menonton video ini adalah siniar Teman Bicara. Teman Bicara itu adalah salah satu program di komunitas kami, komunitas teman baca. Program siniar yang bertujuan untuk membincang hal-hal di seputar dunia literasi ataupun mendiskusikan isu-isu aktual, isu-isu terkini yang kiranya menarik atau penting untuk didiskusikan. Jadi di Teman Bicara ini kita bisa bicara tentang dunia literasi atau pengalaman pribadi kita bersentuhan dengan dunia buku, ataupun membicarakan isu-isu yang kiranya menarik atau penting didiskusikan. Misalnya barangkali isu tentang konflik Israel Palestina itu bisa kita bicarakan di Teman Bicara. Jadi gitu ya. Nah, begini teman-teman yang menonton video ini, Teman Bicara ini kali ini cukup istimewa karena menghadirkan teman-teman dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, ini siniar ini adalah salah satu tugas yang diberikan oleh komunitas sebagai salah satu syarat kelulusan PKL-nya mereka. Jadi mereka tengah PKL teman-teman. Nanti kita akan berkenalan dengan mereka bertiga, sudah ada di hadapan kita semua. Seperti itu ya. Oke ya teman-teman. Jadi kita akan santai saja gitu. Jadi nggak usah tegang karena kita akan bicara hal-hal yang berkaitan dengan dunia literasi atau pengalaman kalian kuliah di jurusan kalian. Apa nama jurusannya? Pengembangan masyarakat Islam. Oke, seperti itu teman-teman. Sebelum kita langsung masuk ke poin diskusi, ya ada istilahnya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tak sayang maka tak
tetap menikah. Oke, ini supaya cair aja ya gitu. Oke, kita kenalan dulu. Mungkin dari sudut sana silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Aprilian Hafiz. Saya dari Saya dipanggil Wahyu, kadang juga dipanggil Hafiz. Saya berasal dari Lombok Timur, di Kecamatan Masbage, desanya itu Lendang Nangka. Nah, saya di sini tuh kuliah di Universitas UIN Mataram. Saya mengambil jurusan pengembangan masyarakat Islam. Sekarang semester. Saya semester 7. Oke, terima kasih banyak Wahyu aja ya. Ya, Wahyu. Yo, Hafiz terlalu Islami untuk gondrongmu. Oke, berikutnya barangkali ya mungkin yang perempuan kita istimewakan di terakhir. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Ded yang sudah memberikan kami kesempatan di sini untuk menjalankan sebuah program dari komunitas teman baca. Baiklah, saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Hajir Muntapa. Saya berasal dari panggilannya Hajir. Sebelumnya Bang, nama saya ini sebenarnya yang asli itu Hajir Asrori. Hajir Asrori. Dulu waktu SD itu, waktu saya masih SD, sempat ada kesalahpahaman antara saya dengan guru. Jadi salah tulis nama. Jadinya sampai sekarang dari kakak, akte, KTP semua itu Hajir Muntapa. Tetapi sebenarnya nama aslinya Hajir Asrori. Nah, jadi Asrori dengan Muntapa jauh sekali. Iya, Muntapa itu tidak ada arti. Kalau Asrori ada artinya. Jadi begitu kesalahpahaman dulu waktu SD. Saya berasal dari Barabali, Desa Barabali, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ya. Saat ini saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Mataram, mengambil jurusan pengembangan masyarakat Islam. Fakultasnya dakwah dan ilmu komunikasi. Dakwah dan ilmu komunikasi. Ya, dakwah dan ilmu komunikasi. Ya. Semester 7 sama seperti teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih banyak Hajir. Sekarang the last but not least, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Riana, bisa dipanggil Riana juga. Saya Itu dari nama lengkap. Iya, Oke. saya dari Desa Kota Raja, Lombok Timur. Sekarang saya ngambil jurusan pengembangan masyarakat Islam di UIN Mataram. Saya semester 7. Berarti satu semester semua ya? Iya. Kebetulan saya sama Hajir satu kelas. Oke. Satu bangku enggak? Enggak. Satu bangkunya. Ya. Oke, tapi kalian rata-rata lulusan apa sih? Pondok pesantren atau sekolah formal lainnya? Negeri. Kalau saya itu lulusan Pondok Pesantren Thohir Yasin. Di mana? Di Lombok Timur. Di Lombok Timur. Berarti desa kalian saya. berdua ini Lombok Timur ya? Cuman satu yang Lombok Tengah. Ya. Oke, kamu desanya apa tadi? Desa Lendang Nangka. Kamu Sukaraja. Kota Raja. Kota Raja, Sukaraja, Kota Raja itu Raja. jauh ya? Cukup jauh ya? Enggak. Deket. Oke, kalian pernah ketemuan enggak? Enggak. Enggak pernah ya? Malahan apa namanya ketemu di sini tahu dia, tapi tahu namanya dulu pas di pondok, cuma nggak tahu orangnya. Oh bentar, kalian satu pondok? Satu pondok. Oh, oke. Pas di sini tuh kita baru saling kenal. Iya, oke. Kalau Hajir sendiri lulusan apa dia? Kalau saya madrasah sekolah agama tapi tidak mondok. Tidak mondok dari SMP-nya di madrasah, terus SMA di madrasah. Cuma nggak mondok saja. Madrasah yang berafiliasi ke organisasi, organisasi Nahdlatul Wathon, Oke, dan NW ya. Nah, begitu Di sih. Lombok Tengah juga? Di Lombok Tengah, di desa satu. Sekolah saya dengan rumah saya itu berdekatan. Jadi sekolah saya ini, madrasah tempat saya sekolah ini, termasuk pengurusnya itu almarhum bapak saya. Itu yang yang berkontribusi lah di pembangunan madrasah itu. Ya, ada orang dalam lah. Nah, orang dalam. Oke, terima kasih banyak Hajir. Mungkin mic-nya kita beginikan aja supaya lebih enak.
Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah memperkenalkan diri. Saya juga harus memperkenalkan diri. Saya Dedi Ahmad Irmansyah, sehari-hari dipanggil Dedi. Saya bisa dikatakan adalah pendiri komunitas ini. Buku-buku yang jadi latar kita ini juga adalah buku saya pribadi. Saya sehari-hari berkegiatan di komunitas. Gitu ya, jadi seperti itu perkenalannya. Mungkin kita langsung masuk ke tema pertama yang akan kita diskusikan. Nah, tadi kan kalian udah cerita bahwa ternyata kalian satu semester. Sama-sama di semester 7 maksud saya. Sama-sama di semester 7, terus satu kelas juga kan ya? Iya. Wahyu juga satu kelas ya? Beda kelas ya gitu. Tapi satu jurusan kan? Satu jurusan. Nah, cerita dong satu-satu gimana sih awal mula kalian memilih jurusan ini gitu. Kenapa sih apakah kalian langsung memilih jurusan ini atau pilihan keberapa gitu? Bisa cerita nggak satu-satu? Mungkin dari Wahyu dulu cerita yuk. Mungkin bisa. Mic-nya bisa di. Ya, saya sedikit bercerita tentang kenapa saya mengambil jurusan pengembangan masyarakat Islam ini. Pertama itu pada tahun 2020 kan niat saya itu kuliah sangat membara gitu. Terus pas sudah waktu pendaftaran tiba, saya ndak dikasih lah sama orang tua. Ndak usah dah kamu kuliah, dibilang gitu. Nah akhirnya di sana itu saya niat buat kerja selama 2 tahun. Terus selama 1 tahun pertama itu udah ndak ada niat, baru ditawarin sama orang tua. Tapi niat buat kuliah itu emang udah ndak ada. Nah terus lanjut ke tahun 2022 itu lagi saya nanya ke orang tua ini, boleh ndak saya kuliah mumpung ada uang gitu. Dia bilang ndak boleh, tapi kakak saya yang menyemangati saya itu kuliah sudah, dibilang mumpung ada rezeki juga. Akhirnya saya daftar lewat mandiri waktu itu. Oke, jalur mandiri maksudnya. Iya, jalur mandiri. Pertama itu saya mengambil jurusan PAI, pendidikan agama Islam. Nah di sana itu saya lulus, namun di sana itu SPP saya itu 4 juta, dapat 4 juta. Wow. Jadinya saya cancel, saya daftar ulang lagi. Di tahun yang sama. Ya, di tahun yang sama. Akhirnya saya mengambil pengembangan masyarakat Islam. Di 3 pilihan itu, kita kan dikasih 3 pilihan. Nah, saya mengambil 3-tiganya itu pengembangan masyarakat Islam aja. Karena apa sih pengembangan masyarakat Islam ini? Saya kepo di sana. Oke, ya. Berarti waktu kamu pilih jurusan itu, kamu sebetulnya belum punya bayangan pengembangan belum masyarakat punya Islam bayangan. itu akan mempelajari apa. Terus kenapa kamu tiba-tiba langsung ngambil itu aja? Karena lebih murah SPP-nya atau karena apa? Nah, bukan karena lebih murah juga sih, karena ada pandangan saya sedikit tentang pengembangan masyarakat Islam ini. Mungkin dari pandangan saya pengembangan masyarakat ini itu tentang berdakwah gitu, tentang menyiarkan anu-anu Islam. Nah itu bagi pandangan saya. Makanya saya mengambil, oh ini bagus juga, ini tentang agama gitu. Sempat ada bayangan nggak? Oh kayaknya saya bisa jadi ustadz. Nah pernah gitu juga. Oh iya? Ya. Pernah saya berpikir, oh mungkin besok pas saya selesai kuliah gitu, balik kampung mungkin bisa saya berdakwah gitu. Meskipun enggak di masjid, di lingkungan saya aja gitu. Ya. Sempat ada bayangan itu ya. Sempat ada bayangan. Nah setelah masuk gimana? Bisa kamu ceritakan yuk dari semester ke semester gimana sih apa yang kamu jalani, apa yang kamu dapatkan gitu. Nah dari semester 1 itu mata kuliahnya masih santai gitu, masih masuklah tentang pengembangan masyarakat Islam ini semester 1-2 itu. Nah masuk ke semester 3 itu udah mulai beda gitu. Bedanya gimana? Mata kuliahnya itu udah beda, lebih luas lagi, bukan tentang pengembangan masyarakat aja, tapi tentang gimana cara kita itu menyelesaikan suatu masalah ke orang lain. Kayak masing-masing jurusan itu masuk dari pengembangan masyarakat Islam ini. Oke, ya. Kayak gitu. Bedanya di situ ya. Jadi di semester awal 1-2 itu
menurutmu itu masih santai gitu ya. Masih santai. Tapi kok masuk semester berikutnya mulai materinya mulai agak beda gitu ya, mulai rumit Beda gitu ya. dia dari jurusan gitu. Ya ya. Oke, nanti kita gali lagi lebih jauh. Mungkin kita ke Hajar. Kalau pengalamanmu sendiri gimana, Hajar? Ketika memilih jurusan PMI. Kalau saya sendiri awalnya dulu emang nggak ada niat kuliah sebenarnya ya. Dulu kan sebelum kuliah itu waktu masih kelas 3 SMA itu di madrasah itu saya sudah gabung jamaah tabligh waktu itu. Jadi emang saya fokus di jamaah tabligh itu dari semenjak di madrasah kelas mau menjelang lulus sekolah. Kemudian saya pengen sekali waktu itu setelah saya gabung di jamaah tabligh itu saya pengen mondok karena emang sebelumnya saya tidak pernah terlalu mendalami ilmu agama lah. Kalau di madrasah emang sekedar saja pengantar saja. Kalau di Pondok? ya di pondok nggak pernah gitu. Jadi akhirnya saya berkeinginan malah waktu itu saya berkeinginan mondok di salah satu pondok tabligh, pondok dakwah di Jawa Timur. Namanya Pondok Temburu Al-Fatah. Nah, di sana saya ingin sekali mondok di sana karena Kenapa di sana? karena di sana emang pondok khusus pondok dakwah gitu. Dia berafiliasi ke jamaah tabligh. Fokusnya di sana emang banyak program-program jamaah tabligh. Di sana diajak keluar persis pondoknya itu persis seperti program-program jamaah tabligh. Ada pengeluaran jamaah begitu. Jadi saya berkeinginan sekali mondok di sana, tapi emang Tuhan berkata lain. Jadi waktu saya menjelang mau lulus itu saya dipanggil oleh kakak saya. Kakak saya ini satu bapak beda ibu. Jadi saya dipanggil, suruh datang ke rumahnya, ditawarkan kuliah. Jadi saya ditawarkan kuliah. Akhirnya yang sebelumnya emang kakak saya ini suami kakak saya ini perempuan. Suami kakak saya ini emang pernah mengatakan mau dipondokkan saya gitu di Temburu ini. Tapi setelah saya dipanggil itu beda, kok beda ceritanya ini gitu. Jadi saya bingung. Akhirnya mau nggak mau saya terima gitu tawarannya dia. Karena emang keterbatasan ekonomi orang tua kan, dari orang tua saya yang perempuan. Nggak bisa menyekolahkan saya ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Jadi kakak saya yang biarkan saya. Akhirnya ya saya terima, disuruh cari jurusan. Nah, ketika saya mau daftar daftar online ya, enggak langsung gitu, daftar online, daftar jalur undangan lewat sekolah. Ya, namanya SPAN waktu itu ya, SPAN. Saya daftar di sana itu. Pilihan pertama saya itu PAI, sama seperti Mas Wahyu ya. PAI, Pendidikan Agama Islam, karena emang saya niatnya untuk belajar agama gitu, apalagi di UIN gitu kan, Universitas Islam. Terus pilihan kedua itu PMI nih, saya taruh PMI di pilihan kedua gitu. Akhirnya setelah saya daftar, lulusnya di PMI. Saya nggak nyangka kan, saya pengennya karena saya taruh di pilihan pertama PAI, pilihan kedua PMI, yang lulus PMI pilihan kedua. Kan kalau waktu pilihan pertama kamu masih punya bayangan nih, karena kamu tertarik dengan Islam gitu kan. Agama, jadi kamu sudah punya bayangan mungkin nanti setelah lulus kamu akan ngajar, barangkali gitu ya. Ya begitu. Nah, Jadi ketika milih PMI apa aja yang ada di bayanganmu? Sebelum saya pilih PMI ini emang pas saya baca pengembangan masyarakat Islam, seperti Mas Wahyu katakan tadi, emang ada pengembangan kayak dakwah itu kan nyambung. Setelah saya ikut dakwah ini kan kayak nyambung ini jurusan nih. Ternyata ya pas saya ikut jamaah tabligh itu kayak menarik nih jurusan nih, pengembangan masyarakat Islam, kayak ada korelasi lah dengan jamaah tabligh gitu. Makanya saya tertarik, saya pilih itu. Oke, bentar, berarti awalnya kamu memilih itu belum punya bayangan. Belum punya bayangan sama sekali. Tapi dalam perjalanan baru merasa bahwa ini relevan gitu ya, relate gitu ya. Belum dulu kan. Ini masih baru daftar nih. Setelah masuk pengembangan masyarakat Islam, udah berkuliah nih. Udah berkuliah. Akhirnya baru saya sadar kok
Awal-awalnya emang seperti dibilang Mas Wahyu itu ada pengantar-pengantar agama kayak ilmu fikih, diajarkan hadis, retorika dakwah kan. Gitu. Terus setelah mulai beranjak ke semester atas, kok belajar politik gitu kan, gitu ya. belajar ilmu-ilmu. Kalau boleh tahu ilmu- apa contoh nama mata kuliah yang mempelajari hal-hal yang di luar dari soal keislaman tadi? Kalau yang pertama itu yang pernah saya belajar itu politik ya, administrasi, Psikologi. ya Nama mata psikologi. kuliahnya apa? Masa cuman Itu dah politik ya, ilmu politik gitu. ilmu politik Ilmu gitu? politik ya. Bukan ilmu politik Islam misalnya enggak? Tidak ada Islamnya ya, Oh, ilmu oke. politik. Terus ada antropologi ya, Oh, kalian pelajari antropologi Iya. juga? Psikologi sosial Oh, wow. gitu. Ya. Jadi lebih ke umum kalau udah semester atas itu. Emang rata-rata setelah saya tanya teman-teman yang berkuliah di UIN itu, kalau semester awal emang anunya itu mata kuliahnya itu memang dasar-dasar Islam gitu kayak fikih gitu, hadis gitu, ilmu dakwah, ilmu kalam gitu. Iya. Setelah atas baru merucut ke Apakah jurusan. karena itu barangkali ya mengembangkan masyarakat, artinya kan kita harus paham juga aspek politik, aspek Iya itu psikologi, ya. itu ya. Ya. Ah, Sangkut baik. pautnya ke sana ya. Ya. Setelah itu emang sebelum saya masuk kuliah itu emang disarankan oleh kakak saya di sana nanti ada mahat katanya. Nah, Pondok ya. ya menarik nih. Jadi dengan saya nggak mondok ini di sana ada pondok loh di UIN ini. Jadinya saya tertarik juga akhirnya berkeinginan lah. Udah kuat keinginan saya kuliah jadinya kan dengan adanya mahat itu pondok lah di dalam kampus itu. Saya daftar mahat di sana. Waktu saya daftar itu tesnya sulit-sulit sekali, bahasa Arab, bahasa Inggris, tes yang saya nggak ada dasar sama sekali gitu. Ada tes fikih segala macam lah. Intinya yang berkaitan dengan agama. Tapi emang waktu itu saya contohin saja tes ujian langsung kan, secara langsung. Saya conteng saja apa yang saya ketahui, saya coret-coret. Setelah itu pengumuman, akhirnya alhamdulillah saya lulus di mahat itu. Kemudian saya masuk, ternyata emang di mahat itu sendiri lulusan pondok semua. Teman-teman saya rata-rata ya, bisa saya bilang 90% lah jurusan pondok, lulusan pondok semua, pondok-pondok besar di Lombok ini. Oke, kita fokus ke PMI-nya dulu ya. Kamu terlalu bersemangat soal nggak apa-apa, nanti kita gali cerita itu. Terus sejauh ini berarti kamu menikmati lah gitu ya? Menikmati ya. Oke, nanti kita gali lagi. Kita kasih kesempatan ke Riana. Gimana kalau dirimu Riana, gimana ceritanya bisa terdampar di jurusan PMI ini? Gimana ceritanya? Ayo. Jadi pas awal-awal itu sebenarnya memang nggak tahu pengembangan masyarakat Islam itu dan juga nggak tahu UIN itu di mana. Saya itu cuman fokus pas lulus dari pesantren itu pengen kuliah di Universitas Brawijaya. Oke. Kenapa? Karena ada salah satu teman saya namanya Apipah. Nah, saya pas waktu mondok itu kita berjanji buat kuliah di sana. Jadi kayak gimana caranya kita berdua ini belajar biar kita itu bisa kuliah bareng di sana. Enggak, yang penasaran itu kenapa Brawijaya? Kenapa bukan yang lain? Karena mungkin pas di pondok kan nggak ada HP, cuman dapat cerita dari cerita gitu. Karena pondok Brawijaya itu kayak gimana, kayak gini. Terus akhirnya itu yang bikin semangat kita itu pokoknya harus ke Brawijaya, nggak mau yang mana-mana gitu. Nah, akhirnya tetap dengan tanpa, dan saat itu juga tanpa restu orang tua karena memang orang tua tidak mengizinkan untuk kuliah di luar. Betul. Terus akhirnya tapi punya tekad yang kuat, akhirnya daftar sendiri. Pas daftar tes juga, namun akhirnya nggak lulus. Saya nggak lulus, teman saya juga nggak lulus. Kita Afifah berdua itu ya? kita berdua nggak lulus, dan di sana itu saya frustasi, nggak mau kuliah. Tapi ibu saya buat nyaranin nyaranin UIN. Dia tuh pokoknya biar saya ini bisa harus kuliah. Gitu. Akhirnya karena ibu saya yang setiap hari ngeliat kondisi saya yang Frustrasi itu ya. karena keinginan saya yang tidak bisa terpenuhi, akhirnya
saya ikut saran ibu saya gitu untuk daftar di UIN. Nah, ketika saya daftar di UIN itu yang paling muncul pertama kali itu pengembangan masyarakat Islam. Oke, ya. Dan saya nggak tahu apa, kan dikasih kita 3 pilihan kan. Saya ngambil pertamanya itu pengembangan masyarakat Islam yang paling Oh, saya langsung ingat. pilihan pertama Iya, ya. karena ada Islamnya, iya. Karena kan saya juga jurusan dulu kan Di pondok pondok. pesantren, jadinya kayak ini kayak lebih mudah lah gitu. Saya belajar kan udah belajar tentang tauhid gitu. Nah, akhirnya saya mengambil jurusan pengembangan masyarakat Islam. Nah, ternyata saya lulusnya juga di pengembangan masyarakat Islam. Ah, berarti bentar aku masih meraba-raba itu model kayak gitu tuh gimana kita boleh memilih satu saja, pilihan 2 3 harus Tiga. ada 3. Oh. Iya. Kamu yang kedua apa? Lupa. Oh. Cuman ingatnya itu paling pertama itu pengembangan masyarakat Islam. Oke, itu yang paling ingat. Yang penting dia adalah pilihan pertama gitu Iya, ya. pilihan pertama, tapi tanpa tahu pengembangan masyarakat Islam Itu apa gitu ya? Yang penting Oke. ada Islamnya. Penting ada Islam. Iya. Oke, dan itu di tahun 2000 ya, 2020 ya. 2022. 2022 ya. Sebetulnya Wahyu ini yang paling senior sebetulnya ya, sempat. Jeda. Tapi maaf, orang tua masih lengkap kan ya? Iya, orang tua Ya, masih. nah tadi kan kamu cerita ibu terus yang mendukung. Mm-mm. Ayah gimana? Kalau ayah enggak, kayak ya udah kuliah Kuliah gitu ya. Ibu yang lebih kayak kan kalau ayah Mendesak. saat itu kan juga lagi masnya tuh kayak malu gitu gara-gara nggak lulus gitu. Iya, Kayak iya. walaupun misalnya temen cuman sekedar datang ke sana kayak berasa diketawain gitu gara-gara nggak lulus gitu. Dan pas saat itu juga saya nggak berani buat terbuka sama orang, bahkan saya pas pertama kali di kelas juga pakai masker karena benar-benar nggak tahu muka mau ditaruh di mana gitu, karena saya itu taruh di sini aja. Maksudnya itu benar-benar malu gitu gara-gara nggak lulus itu. Iya, Ternyata iya. dampaknya sangat besar sama saya gitu. Saya benar-benar. Nah, dan saat itu juga saya juga nggak tahu Mataram, maksudnya tuh nggak mengenal. Memang kamu nggak pernah ke Mataram selama kamu Pernah, di- tapi nggak pernah tahu Win itu di mana gitu. Nah, pas pertama masuk kuliah, ya cerita yang paling mungkin nggak akan saya pernah lupain. Pertama kali saya masuk kuliah, saya jalan kaki dari UIN sampai Islamik. Karena dulu Wih, jauh tuh. ya, karena dulu kos saya, karena saya nggak tahu, orang tua saya juga nggak tahu, ya benar-benar sama sekali itu sembunyi dari dari keluarga juga, dari keluarga nggak ada yang tahu saya itu kuliah juga, keluarga yang dari Mataram, maksudnya yang tinggal di Mataram. Akhirnya saya itu ngikut teman yang ngekosnya di Dasansari. Iya. Dekat Islamik ya. Iya, dekat Islamik. Nah, saat Jauh itu itu saya dia. nggak bisa bawa motor gitu. Kondisi saya nggak bisa bawa motor, saya nggak tahu jalan. Bener-bener pas saat itu saya cuman modal nekat aja. Gimana cara saya tuh bisa sampai ke kos saya gitu kan? Akhirnya saya ingat selesai pelajaran Ibu Nopi itu saya jalan kaki dari UIN. Ya. Walaupun mungkin karena saya beranggapan karena saya masih di daerah saya kan kalau ngelihat orang jalan mungkin Ya biasa lah ya. ya enggak kayak ayo jak naik gitu kan. gitu. Ada orang. Iya, iya. Ya tapi Ya, ya. ternyata nggak ada gitu. Saya cuma ngelihat orang jalan orang pakai motor, saya cuma jalan kaki kayak Iya. gitu. Oke. Tapi itu adalah pengalaman. Jadi kamu berharap tidak ada yang lewat. Ayo naik. Ada tawaran gitu ya. Ya, Tapi itu berapa lama? cuma sehari itu aja. Oh, oke ya. Kebetulan juga teman saya tapi ada di dekat sana rumahnya di kos saya, jadinya saya sama dia. Dan saat itu orang tua nggak tahu, dan akhirnya saya memberanikan diri buat ngasih tahu orang tua saya, dan di sana itu teman saya dipercaya buat bawa motor saya. Oh, berarti sudah bawa motor waktu itu. Cuman kamu memutuskan jalan kaki. Enggak bawa motor karena kan nggak benar-benar sama sekali nggak bisa bawa motor. Oh. Kapan kamu belajar bawa motor? Kemarin pas semester 6 karena iya karena kan saya itu juga pas semester 6 itu
harus bangun pagi, dan saya nggak enak sama teman saya yang walaupun memang itu motor saya gitu, dia pakai motor saya, pakai bensin saya, tapi kan yang namanya nggak enak hati, akhirnya saya buat beranikan diri, buat jalan sendiri. Akhirnya saya berangkat pagi-pagi, Iya. sekitaran jam 6 saya berangkat buat pagi-pagi ke kampus. Kalau misalnya ada matkul jam 7.30, karena saya benar-benar, tapi sampai sekarang belum bisa berani buat bawa motor di keramaian. Di keramaian ya gitu ya. Berarti hati-hati banget kamu kalau bawa motor gitu ya Iya. ceritanya ya. Ya karena memang sering jatuh juga. Iya, oh gitu. Namanya juga berbisa. Nah, ini kan sudah semester 7 nih. Gimana? Apa yang kamu dapatkan selama kuliah di pengembangan masyarakat Islam ini? Banyak sekali yang saya dapatkan yang mungkin sama seperti Wahyu sama Hajir. Hajir juga. Pas awal-awalnya itu kita belajar tentang ilmu kalam, tauhid, dan saya senang gitu karena saya juga pernah melajarinya, tapi ternyata semakin tinggi Semester itu Iya, naik semesternya. ternyata lebih luas, kalau menurut saya itu lebih luas yaitu karena ada belajar tentang psikologis ya, jadinya saya juga sambil belajar gitu Ya. ketika dosen kayak gini loh anak-anak gitu, Ya. tapi saya melihat dari diri saya sendiri kayak gitu, jadinya saya beranggapan bahwa pengembangan masyarakat Islam ini bagaimana kita itu mengembangkan diri kita terlebih dahulu gitu. Bagaimana kita ini yang menjadi pengembang harus sehat gitu. Ya. Oke. Kalau mau sehat kenapa enggak masuk kedokteran? Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Tapi sebelum ke situ aku mau nanya, terus kabarnya Afifah sekarang gimana? Dia sekarang di UIN. Di Tapi UIN mana? bukan di UIN Sunan Ampel. Dia tetap di Oh, Jawa. dia tetap sana ya. Mm-mm. Dia memang punya keluarga di sana kali ya? Nggak ada. Enggak juga. Nggak ada. Oh, iya menarik. Oke. Oke, teman-teman, kalian sekarang kan PKL di teman baca ya, komunitas teman baca yang notabene-nya itu adalah komunitas literasi. Nah, sebelum aku mengulik lebih jauh gimana sih kalian berproses ber-PKL di sini, aku pengen tahu dong, menurut teman-teman itu literasi itu apa sih? Gitu. Literasi itu apa dan sejauh apa sih signifikansinya dia, pentingnya dia itu di apa istilahnya ya? Intinya seperti apa sih literasi ini bagi mahasiswa lah misalnya kan, atau lebih spesifiknya ke mahasiswa PMI mungkin, penting nggak sih literasi itu bagi mahasiswa jurusan pengembangan masyarakat Islam ini gitu itu. Tapi kalian bercerita aja dulu, misalnya literasi itu menurut kalian secara konseptual itu apa gitu. Silakan, yuk, mic-nya diarahkan kamu. Ya, mungkin ya menurut saya kalau literasi ini bukan tentang kayak gini, melihat buku. Tapi kalau menurut saya itu literasi itu adalah bagaimana informasi-informasi dari berbagai macam arah ini kita serap dengan baik gitu. Supaya semisal ada orang lain yang ngomong tentang hoax gitu, bisa kita tahu kalau itu hoax apa enggaknya. Oke. Terus kalau menurut saya literasi ini bukan tentang membaca, Bukan hanya tentang bukan membaca, hanya tentang membaca. tapi tentang Kayak yang saya bilang tadi tuh, semisal saudara Hajir gitu ngomong, mengasih saya informasi, bisa dipercaya apa enggak informasinya itu gitu. Terus kayak semacam dakwah juga gitu kan, itu sebuah literasi tentang agama. Berarti kalau ada informasi itu justru di situ peran literasi, bahwa kalau kita punya kemampuan literasi artinya kita sebaiknya tidak boleh percaya begitu saja. Itu maksudnya gitu ya. Berarti di situ butuh kemampuan apa ya? Analisa gitu ya, analisa kritis gitu. Jadi bukan hanya membaca toh. Ya, bukan hanya tentang membaca, namun tentang bagaimana cara kita menyerap informasi-informasi itu. Kalau Riana gimana? Riana, menurutmu literasi itu apa sih sebetulnya? Kalau menurut saya itu kemampuan membaca dan menulis. Oke. Karena apalagi sebagai mahasiswa kita itu perlu membaca kritis. Ya.
Itu aja. Senyum dia, mulai tegang dia. Oke. Di tengah-tengah tegangnya. Sebelum dia tambah tegang gitu, Hajar gimana Hajar? Kalau kamu Hajar? Kalau saya, Bang, literasi itu mencakup makna yang luas. Seperti yang dibilang sama Mas Wahyu, Mbak Riana tadi, emang literasi itu adalah sebuah kemampuan. Bagaimana kemampuan membaca dan menulis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan menganalisa. Banyak sekali kemampuan-kemampuan yang ada di literasi itu. Jadi bukan kalau seperti yang pernah kita dengar bersama waktu kita di Taman Budaya itu, literasi itu bukan soal tekstual, tetapi kontekstual. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalam literasi itu. Apalagi kita sebagai mahasiswa memang betul-betul dituntut untuk berliterasi. Karena kenapa? Memang sehari-hari kita diajar bagaimana membaca buku, bagaimana membuat makalah, bagaimana membuat jurnal, artikel segala macam, kan itu merupakan isi-isi dari literasi itu sendiri kan. Jadi itu sangat penting menurut saya literasi, apalagi untuk kita semua sebagai mahasiswa. Semua mahasiswa itu harus berliterasi menurut saya. Gitu sih, Bang. Oke, terima kasih teman-teman. Itu memang konsep ideal ya, seharusnya begitu ya. Nah, kalau kenyataannya itu gimana ya menurut kalian? Gimana sih kenyataan kondisi literasi kita di Indonesia lah? Kalau menurut kalian gimana sih kondisinya, dan kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kondisi itu bisa seperti itu gitu? Tantangannya apa? Misalnya tadi Wahyu bilang bahwa literasi itu sebenarnya adalah kemampuan kita menganalisa sesuatu yang seharusnya kita tidak boleh percaya begitu saja dengan sebuah informasi. Nah, kenyataannya sekarang gimana? Hoax di mana-mana kan misalnya. Nah, itu kenapa kira-kira? Nah, hoax kan sekarang ini banyak banget gitu. Nah, di sana itu fungsinya yang namanya literasi. Jadinya kita itu ndak sering termakan dengan yang namanya hoax. Semisal ini saudari Riana sekarang, dia itu mendapatkan informasi di chat WhatsApp-nya itu tentang dia mendapatkan sebuah hadiah gitu kan. Ya. Apakah dia itu beneran langsung percaya apa enggak gitu? Pasti kan di sana fungsinya literasi, dia mencari tahu dulu ini apakah bener dia apa enggak. Dia nanya ke orang lain gitu yang lebih paham tentang literasi. Terus kenapa sih hoax-hoax ini itu kebanyakan sekarang itu beredar? Karena dari segi pandang saya, Indonesia ini kan minim sekali yang namanya minat baca. Saya aja ini yang berada di perpustakaan ini, kadang saya suka lihat buku, tapi untuk membacanya itu juga jarang gitu. Tergantung mood gitu kalau bagi saya. Tergantung ada niat, wah pengen saya baca buku baru saya baca gitu. Oke, tanda tambahan. Riana gimana menurutmu? Tentunya itu pasti pentingnya kita itu membaca kritis. Ya. Karena kalau kita membaca hanya sekedar membaca tanpa kritis, langsung memahaminya, itu sia-sia menurut saya. Dan kalau kamu melihat kenyataan kita ini semiris apa sih? Kalau kamu melihat kondisi literasi kita di Indonesia ini, ada nggak pernah kamu merefleksikan itu gitu, kondisi literasi kita di Indonesia ini? Ya, sangat miris melihat kondisi yang sekarang juga, karena kan apalagi terhalang HP. Ya, oke, menarik ya. Ya, terhalang HP, kayak ya udah, kayak baca buku itu kayak, apalagi kalau di kalangan teman-teman saya, maksudnya tuh kayak baca buku itu kayak sebuah wow banget, kayak terlalu kutu buku gitu. Jadinya kayak orang mau baca buku jadinya malu gitu. Ya.
Oke, kalau Hajar mungkin aku agak sedikit berbeda ya, karena kamu misalnya dari jemaat tablik, walaupun sama-sama kalian mempelajari soal keislaman, tapi kan agak berbeda nih. Kalau menurut Hajar, sejauh mana sih umat Islam ini perlu punya kemampuan literasi? Gitu? Atau kamu pernah ini nggak sih, pernah mencoba membaca referensi tentang masa jaya keislaman yang ada kaitannya dengan literasi atau seperti apa yang bisa kamu ceritakan? Jadi sebenarnya Bang, bukan hanya Islam saja ya. Semua kita, semua agama, semua ras, suku dan segala macam jenisnya itu benar-benar butuh namanya literasi sekarang ini. Apalagi kita di NTB ini yang saya lihat datanya itu termasuk tingkat literasinya itu sangat rendah. Sangat jauh. Yang pertama itu kan Jogja gitu. Oh, kamu juga update dengan data itu ya? Data ada di Instagram itu kan. Ya, okay. Kita lihat emang NTB ini sangat jauh dengan apa namanya tingkat literasi. Padahal di sini kan banyak sekali mahasiswa, sekolah, anak sekolah, semua lah kalangan, terutama di kota ya. Seharusnya yang mensupport perkembangan dunia literasi itu di kalangan kota itu, tapi di data itu emang sangat jauh sekali, sangat sedikit sekali lah peminatnya. Kalau ya miris sekali lah. Kalau dalam dunia Islam kan itu sangat penting lah menurut saya literasi itu Bang, karena emang kenapa ketika seorang menyampaikan suatu ajaran agama, berdakwah itu kan perlu literasi, perlu membaca, perlu literatur agama, perlu membaca sejarah kenabian, sejarah para sahabat, itu perlu untuk sebagai materi, sebagai bahan penyampaian. Inilah penting-pentingnya ustadz, tuan guru segala macam. Tidak hanya sekedar kata-kata saja, tetapi tidak ada referensinya, tidak ada rujukannya, itu kan sia-sia. Jadi nanti umat itu audiensnya itu akan salah kaprah nanti ketika dia tidak mempunyai rujukan, tidak mempunyai referensi apa yang dia baca. Seperti di kitab-kitab kan harus ada referensinya, tidak semena-mena. Banyak sekarang orang-orang hanya bisa berbicara saja tanpa ada referensi, tanpa ada rujukan gitu kan. Jadi itu merupakan suatu kurang lah gitu. Kurang sekali kalau kita menyampaikan sesuatu itu tanpa referensi, tanpa kita berliterasi, membaca kitab-kitab segala macam gitu. Aku punya pertanyaan lain lagi nih, pendalaman. Masih kaitannya dengan tradisi Islam dalam literasi. Kalau Hajar kan sudah menegaskan nih bahwa penting bagi umat Islam, yang bukan cuma umat Islam ya, semua umat, semua ras, semua etnis juga harus berliterasi. Cuman aku mau perdalam di soal umat Islamnya ini gitu. Menurut Hajar, karena kalau dariku pribadi kan secara subjektif aku merasa bahwa kejayaan Islam itu adalah kejayaan ilmu pengetahuan. Berarti kalau kita bicara soal ilmu pengetahuan, aspeknya banyak, bukan hanya ilmu agama, gitu. Nah, penting nggak sih bagi umat Islam untuk mempelajari sesuatu yang di luar dari keislaman saja, misalnya sains mungkin, soal kedokteran mungkin dan segala macam, itu gimana menurutmu? Ya tentu sangat penting bagi saya Bang, karena kenapa emang umat Islam ini dituntut untuk tidak hanya belajar tentang agamanya itu sendiri, tapi bagaimana kita belajar banyak ilmu, tidak terbatas, entah itu ilmu apapun. Jadi sangat penting. Bahkan ada di Mesir itu salah satu ulama, dia seorang dokter itu, saya lupa namanya, ulama itu dari Mesir. Anak-anaknya itu nggak dituntut untuk belajar agama, bahkan anak-anaknya itu dituntut untuk belajar sains. Dia sebagai ahli dalam bidang dalam bidang kimia, fisika, matematika. Jadi ulama itu sendiri yang mengajarkan langsung anaknya tentang ilmu agama, tetapi untuk di luar sana itu dia belajar ilmu-ilmu umum. Jadi itu merupakan rujukan saya ya, itu pentingnya nggak semata-mata hanya ilmu agama aja, terpatok pada ilmu agama saja. Kalau Hajar sendiri misalnya di luar dari membaca kitab-kitab,
ada ketertarikan tersendiri nggak? Misalnya di waktu luangnya baca sesuatu di luar dari teori-teori tentang Oh, keislaman kayak gitu. Kalau saya sendiri emang sebelumnya kan saya emang bukan orang pondok, bukan belum bisa membaca kitab lah gitu, yang kitab gundul. Tapi emang saya tertarik pada kayak misal kemarin yang dibilang yang pernah ditunjukkan Bang Det itu masalah buku Generasi Cemas. Nah, di sana itu kan ilmu umum, ilmu kekinian gitu. Yang penting dibaca oleh orang-orang tua, bagaimana perkembangan Gen Z terutama generasi kita ini kan. Pentingnya bagaimana misal di buku Generasi Cemas itu karangan Jonathan Haidt dari psikolog dari Amerika kan yang mengarang buku itu. Dia berbicara bagaimana kondisi saat ini, kondisi anak-anak remaja saat ini terdiktasi gitu oleh smartphone kita, terutama sekarang kan dari 2010 itu yang dulunya ponsel biasa kan beralih ke smartphone. Jadi itu merupakan perubahan globalisasi, perubahan zaman lah kita bilang saat ini, yang dimana sekarang kita terfokus pada digital saja, internet, dunia maya. Kita terlalu sekarang ini kecanduan lah kita bilang kan, bagaimana hari-hari kita bersama HP sehingga kurang literasi kita terhadap membaca, menulis segala macam. Padahal itu sangat penting bagaimana untuk masa depan kita terutama kan. Tetapi karena adanya handphone ini, terutama saya Bang kan, saya merasakan sendiri bagaimana merusaknya lah kalau kita bilang dalam segi negatifnya, merusaknya ya. Bukan berarti Positifnya ya. Ya positifnya banyak sekali kalau kita mau gali kan, tapi kalau dari segi negatifnya sangat banyak sekali negatifnya gitu. Oke, menarik. Itu poin itu menurutku tadi juga disinggung sama Riana ya, soal tantangan HP sekarang gitu. Ini sebetulnya bisa menjadi diskusi yang panjang kalau soal itu, tapi karena ini kita hanya menggali yang umum-umum saja gitu, jadi barangkali kita batasi sampai di situ, bahwa ternyata poin pentingnya menurut teman-teman ya literasi sebetulnya sesuatu yang sangat penting gitu ya, apalagi untuk masa sekarang, apalagi untuk mahasiswa pengembangan masyarakat Islam gitu. Kalau Hadir tadi juga menekankan yang walaupun semua orang harus berliterasi, tapi khusus masyarakat Islam juga penting gitu ya, bukan hanya mempelajari yang ilmu agama tok gitu, tapi kita juga harus mempelajari sains dan segala macam gitu. Ya seperti mungkin kita perlu mengulang kembali gitu ya kejadian-kejadian Islam, Ibnu Sina, Ibnu Rushd segala macam gitu, pemikir-pemikir kita, Al-Farabi dan segala macam. Oke teman-teman, itu akan jadi bahan diskusi, mungkin lain kali kita bisa perdalam soal itu ya. Aku mau masuk ke, walaupun masih ada kaitan dengan literasi, mungkin aku pengen teman-teman bercerita tentang pengalaman ber-PKL di komunitas teman baca. Ayo cerita dong, sejujur-jujurnya gini ya. Gimana sih awal-awalnya, kaget gak sih waktu tiba-tiba dapat penempatan di sini? Aku mau kalian cerita dengan santai tapi dengan jujur gitu ya. Oke, yuk silakan dari kamu dulu yuk. Nah, kalau dari saya, pengalaman saya ber-PKL selama hampir 1,5 bulan di sini. Bentar yuk, ini cahayanya pas jatuh di kamu. Wah, yuk Cahaya ilahi. Oke, yuk lanjut. Nah, pertama-tama itu kan, wah kita PKL di perpus ini. Mungkin di pikiran saya itu cuma tentang bersih-bersih rak, meja, buku. Oke, ya. Itu di pikiran saya pertama-tama. Ya. Terus pas awal-awal di sini itu kan, pas penerimaan itu. Nah, di sana itu kan kita langsung dikasih tugas. Wah, ternyata berbeda ini dari pikiran saya itu. Kita langsung disuruh nulis gitu. Nulis mungkin selama beberapa hari itu nulis catatan harian ini tuh bagi saya itu membosankan gitu. Ya, pakai tangan lagi ya. Pakai tangan. Wah, masa ini aja kerjaan kita di sini gitu. Bukan pakai tangan, maksudnya pulpen gitu. Ya, nulis tangan. Nulis tangan. Tapi setelah saya pikir-pikir lama-lama gitu nyaman gitu kalau udah nulis. Seenggaknya itu dalam sehari itu dapatlah 1 halaman nulis. Tapi awal-awalnya itu jenuh
rasa jenuh itu sering muncul setiap saat gitu. Terus semisal disuruh sama Bang Det ini nulis, ntar dah gitu, nunda-nunda sampai besoknya nunda gitu. Iya. Tapi setelah lama-lama ada manfaatnya juga gitu. Iya, iya. Kita disuruh nulis catatan harian ini. Terus kan di sini tuh bukan tentang buku. Di PKL ini, selama PKL banyak ilmu yang saya dapat juga, mulai dari tentang cara membaca jauh, cara membaca dekat, cara membaca kritis juga. Sini juga kan kita diajarkan cara menulis esai. Oke. Nah, di sini tuh baru saya dapat cara menulis yang baik dan benar gitu. Apalagi esai ini baru saya pertama kali baca juga. Oke, ya, ya. Nah, mungkin itu dulu sih dari saya. Oke. Aku kan kamu itu selama aku dampingi kan apa ya? Ya pertama ya aku tahu kamu secara organisasi di Kepecinta Alaman kan, dan kamu nulis juga tentang kepecinta alaman gitu. Nah, aku mau nanya, kamu pernah ini gak sih, pernah punya bayangan untuk nulis catatan petualangan gitu? Nah, untuk itu sih belum ada sama sekali bayangan. Iya. Nah, tapi pas sudah masuk sini tuh adalah bahan saya gitu buat nulis. Ya. Jadinya kan ke catatan harian ini bukan tentang apa kejadian yang sekarang itu, tentang masa lampau atau tentang isi hati gitu, yang kita curhatkan ke dalam buku melalui tulisan. Oke, ya kamu sudah cerita awal-awal membosankan gitu ya, apalagi tugas-tugas nulis itu Membosankan belakangan. sekali rasanya. Oke, kita lanjut dulu ke yang lain. Aku punya pertanyaan lanjutan nanti setelah ini. Gitu. Oke, Hajar gimana Hajar? Ya, pengalaman. Apa ya, di teman baca ini saya sangat bersyukur sekali, terutama ya, Masya Allah. Kita di sini emang banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan yang tidak pernah saya dapat di bangku perkuliahan, terutama ya teman-teman semua pasti tahu lah gimana banyak sekali materi-materi yang disampaikan oleh Bang Det, terutama bagaimana yang kita dapatkan di sini banyak sekali, mulai dari pertama ulas buku. Tentu di perkuliahan itu jarang sekali kita mengulas buku. Paling di perkuliahan itu kalau kita masuk kelas disuruh presentasi segala macam, apa tugas kita gitu. Kalau bawa buku itu jarang sekali. Nah, ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat menurut saya ya. Kita bisa mengulas buku bersama, bagaimana ilmu-ilmu mengulas, cara kita mengulas buku itu bagaimana. Di sini kita dapatkan di komunitas teman baca ini. Kemudian ada kita disuruh baca esai, menulis esai. Waktu awal-awal dulu kan, waktu awal-awal masuk itu kan materi pertama itu kita disuruh buat sungai kehidupan. Nah, misalnya apa dia mau buat apa nih Bang Det nih? Bingung kita yo. Jadi setelah kita disuruh buat sungai kehidupan, kita disuruh presentasikan, ceritakan, wah menarik nih gitu. Kayak kita disuruh dilatih public speaking kita, dilatih bagaimana merefleksikan kehidupan kita masa lalu itu apa menariknya gitu. Di sana kita ceritakan semua. Apa ya, sangat berharga lah menurut saya. Catatan harian terutama kan. Catatan harian gimana? Ya, sama nggak dengan Wahyu? Catatan harian. Ya awalnya emang berat sekali Bang, karena jarang sekali, nggak terbiasa menulis catatan harian itu. Apalagi waktu-waktu dulu kan, waktu SD, SMP, SMA itu emang jarang sekali nulis lah kan. Tapi kalau kalian di Banyak ruangan malesnya. kuliah gimana kalau Ya nulis juga, ya pakai nulis pulpen juga, kan? ya pulpen juga. Cuman tidak sedetail catatan harian lah, tidak sebanyak catatan harian. Jadi sana saya merasakan apa ya, terlatih dalam menulis itu sangat berdampak menurut kita, menurut saya terutama kan. Ya. Bagaimana menulis catatan harian setiap hari itu akan berdampak ketika kita mau menulis tugas akhir terutama nanti. Kemudian banyak sekali ada
resensi buku, Iya. bagaimana kita merangkum sebuah buku itu, menceritakan isi poin-poin dari buku itu, di sini kita semua dapatkan. Terus ada namanya apa lagi? Waktu itu brainstorming ya, Iya. memecahkan masalah. Iya. Itu apa? Waktu itu kan disuruh cari masalah apa yang mau kita pecahkan gitu. Di sana kita tahu bagaimana dari bab pertama gitu ke sub-sub babnya gitu, kita tahu ilmunya di sini. Terus apalagi di kegiatan-kegiatan terutama kegiatan-kegiatan komunitas, ada Sabtu bersama buku waktu di SMP 16 ya, SMP 16 Cakra. Kita bagaimana terjun langsung membawa buku, bagaimana membimbing adik-adik kita yang masih kurang literasinya, yang masih jarang membaca buku, kita bimbing dengan teman-teman di komunitas teman baca ini. Itu merupakan suatu hal yang sangat berharga, yang sangat bermanfaat terutama untuk kita semua yang ikut serta. Kemudian banyak sekali yang saya dapatkan pengalaman-pengalaman di sini, ya saya terima kasih banyak lah yang sebesar-besarnya gitu kan, Iya. yang sudah diajarkan oleh teman-teman dari komunitas teman baca, terutama oleh Bang Ded gitu kan. Oke, terima kasih banyak Haji X, sudah tangkap ininya poin-poinnya. Sekarang ke Riana, gimana Riana? Ayo cerita gimana awalnya. Kamu yang kalau aku ingat sih, kamu nggak sempat melanjutkan perkenalanmu dengan sungai kehidupan itu karena harus nangis dan sungaimu jadi meluap karena air mata. Oke, silakan Riana. Ya baik, pas awal-awal itu kan saya tuh ternyata pernah follow dulu akun Instagramnya komunitas Oh, teman baca gitu? sebelum karena sering muncul di IG itu pas pokok buku-buku Oh itu. wow, kok kamu nggak pernah cerita ya? Pernah. Oh ya ya, oke. Saya lupa mungkin ya. Iya. Nah, tapi terus tiba-tiba kan ada pengumuman kan, itu sama siapa komunitas teman baca, terus ternyata saya udah follow akun komunitas teman baca gitu. Terus jadinya saya kayak senang karena awalnya itu saya kan suka menulis, cuman suka menulis aja gitu, karena pribadi menulis itu menurut saya kan adalah menyuarakan suara isi hati gitu kan. Nah, pas saat itu saya kayak bersemangat lah gitu pas awal-awalnya, tapi sama pemikirannya juga sama Wahyu kayak mungkin di sananya kita disuruh buat bersih-bersihin rak kayak gitu. Saya beranggapannya. Nah, pas awal-awal kesini tuh saya senang melihat banyak buku walaupun memang saya cuman sukanya baca novel kayak gitu. Nah, terus pas yang disuruh kita buat perkenalan yang kayak gitu bener-bener karena belum pernah sama sekali buat ngomong di depan banyak orang, apalagi harus nyeritain kehidupan gitu. Dan itu yang buat saya kayak pengen nangis, pengen teriak, tapi di sana tempat saya itu belajar gitu. Oke. Ya belajar pertama kali gitu kan. Iya. Belajar pertama kali. Nah, lama-lama ternyata kita disuruh buat catatan harian. Nah, pas buat catatan harian itu saya senang karena saya suka menulis Oke, gitu ya. kan. Tapi saya nggak tahu instruksi karena kita kan disuruh instruksinya menulis bebas. Ya. Jadi ya udah saya ceritain kejadian gimana saya sampai di sini tuh kesasar gitu. Saya ceritain, luapin semuanya di dalam catatan harian tanpa berstruktur kayak gitu. Karena saya cuman meluapkan gitu seperti yang saya lakuin setiap hari gitu. Nah, tapi ternyata ketika diperiksa di sana itu saya belajar banyak. Ternyata banyak tulisan saya itu yang tidak berstruktur, banyak pemborosan kata. Jadinya saya belajar gitu dari saya membuat catatan harian itu gitu. Nah, terus juga di sini kita kan belajar mengulas buku. Nah, pastinya itu bikin saya tuh setiap ketika mengulas buku itu deg-degan gitu karena saya nggak pernah berbicara di depan banyak orang, apalagi walaupun mungkin saya punya gitu udah saya paham gitu buku yang ingin saya jelaskan, tapi untuk menjelaskan ke orang itu sangat Itu susah gitu ya. Nah, tapi saya belajar di situ pertama kali gitu, dipaksa gitu, walaupun pas pas pulang mungkin agak sedikit nangis lah gitu karena Oh gitu ya. ya. Tapi walaupun ngoceh gitu kan, Ya. tetap aja datang ke sini karena besok bakalan belajar lagi gitu. Mungkin
pas awal-awal harus mungkin harus kayak gini Iya, iya. gitu kan. Nah terus ternyata pas udah pertengahan jadi kayak merasa nyaman gitu. Oke, ya. Ya merasa nyaman, terus kayak pas tengahannya itu ya jujur juga kayak pengen berusaha sebelum jam 9 buat nyampe sini gitu. Ya. Terus juga yang paling seru menurut saya itu pas ketika kita itu cerita berantai. Oke, Ya itu kayak momen paling seru Oh, iya, menurut iya. saya, yang bener-bener Yang nulis berantai iya tuh ya. yang menulis berantai, yang Iya. kan saya yang menulis kisahnya terus nanti dilanjutin sama Iya. Iya, asik sekali, Itu ya. berkesan ya, Iya bukan paling bukunya. berkesan karena ternyata kan saya biasanya menulis ketika suasana lagi sedih gitu. Iya. Ternyata saya bisa loh memainkan imajinasi saya walaupun lagi keadaan senang gitu. Dan itu membuat saya merasa bahagia. Iya, iya. Benar-benar merasa bahagia banget pas Oke. saat itu gitu Nulis karena berantai, ya. ya. Terus juga di sini saya belajar sama seperti Wahyu, dapat pembelajaran tentang membaca kritis, tentang membaca jarak jauh dan Iya. dekat, terus belajar belajar novel. Ya, kan ada unsur intrinsik Iya, kayak iya. gitu, ada sudut pandang. Jadi saya belajar di sini gitu. Walaupun mungkin saya pernah menerapkan tapi saya nggak tahu teorinya. Oke, di sini klop jadinya gitu ya. Kamu sudah pernah melakukannya, tapi di sini dilengkapi Iya, dengan jadi oh saya ini beranggapan, teorinya ini. oh berarti gitu ya. selama ini loh yang dimaksud gitu. Oke. Kayak gitu. Menarik. Oke teman-teman, tapi kalian pernah berefleksi nggak sih lebih jauh? Sebetulnya menulis tangan itu apa sih manfaatnya gitu? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Ya. Nah, jadi aku akan sedikit cerita. Jadi ini aku akan bicara bukan sebagai moderator ya, teman-teman ya. Jadi menulis tangan itu menurutku adalah salah satu pemecahan masalah untuk kondisi generasi sekarang yang sudah kecanduan sama ini gitu. Menurutku pribadi yang bisa dibilang nyaris tidak ada di generasi sekarang itu adalah fokus gitu. Nah, dengan menulis tangan yang diharapkan sebetulnya adalah kalian yang ada itu hanya ada pikiran sama tangan kalian. Gitu. Jadi itu tujuannya. Beda dengan kalau misalnya di depan laptop. Aku kan pernah sekali membebaskan kalian pakai laptop, tapi ternyata ada yang pakai AI. Nah, itu kan sebetulnya apa ya? Bukan sekadar mengecewakan, tapi ini refleksi gitu bahwa memang harus kembali ke menulis tangan. Menulis tangan itu bukan kemudian menjadi konservatif. Seolah-olah kita menolak teknologi, enggak. Ini hubungan dengan melatih pikiran. Menulis itu betul-betul melatih pikiran kita untuk fokus, untuk sistematis. Bayangin ya, tangan kita yang tidak terbiasa menulis itu harus saling berkomunikasi, berkoordinasi, kompromi dengan otak. Ketika otak berpikir satu kalimat, tapi tangan itu seperti bilang pelan-pelan dong, aku belum selesai nih, betul nggak? Iya, betul. Nah, itu kerja-kerja intelektual yang tidak bisa dilihat dalam bentuk fisik. Tapi fungsinya adalah kalian akan lebih mudah memahami sebuah informasi. Apalagi sebagai tokoh intelektual, berarti kerja intelektual harus kalian pahami sebagai kerja yang fokus. Orang yang menulis, yang kita baca sekarang tulisannya, yang misalnya kitab-kitab segala macam itu, mereka itu sudah selesai dengan dirinya soal fokus. Nah, itu sebetulnya yang kami ingin tularkan kepada kalian. Jadi ini nampak seperti tidak ada hubungannya dengan apa sih hubungannya pengembangan masyarakat Islam? Ya pertama, kalian diajar untuk belajar sistematis. Ketika belajar sistematis, berpikir sistematis, kalian akan bisa menulis dengan sistematis. Ketika dia ditulis dengan sistematis, pesan yang ingin kalian sampaikan akan lebih cepat. Sehingga dakwah-dakwah apapun yang akan kalian terapkan nanti, entah dalam bentuk teks, entah dalam bentuk oral, itu akan mudah masuk. Walaupun sebetulnya kalian ini, misalnya kayak Hajir ini dia tipe storyteller yang bagus. Dia kalau kita berikan satu pertanyaan, dia akan bisa panjang lebar menceritakannya. Di bagian itu kamu sudah bagus, tapi di bagian menulis ternyata perlu dilatih lagi. Jadi itu teman-teman, kenapa ini aku selalu pengen tahu
kalian sempat berefleksi apa enggak sih? Nah, karena ternyata dari kalian belum bisa berefleksi, jadi aku spill. Kenapa menulis itu penting? Apalagi kan kalau dalam Islam apa namanya? Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Iya, ya. Apa coba bahasa Koreanya? Arabnya juga Ya. ada. Jadi gitu teman-teman ya, ini agak intermezzo dari saya gitu ya, gitu supaya jelas gitu, supaya nanti setelah selesai nanti jadi misteri terus. Kenapa sih disuruh tulis tangan? Nah sekarang saya spill. Nulis tangan itu bukan menolak teknologi, tapi mengembangkan pikiran kita. Kalau sistematis cara kita berpikir, sistematis juga cara kita berbicara. Gitu. Sehingga teman-teman yang berdakwah nanti mau mengembangkan masyarakat Islam, pertama-tama ya harus mampu meyakinkan orang. Kayak gitu. Berarti harus mampu mensistemasikan cara berpikir. Oke gitu. Oke, sekarang sesi terakhir bukan tema lain ya, masih tentang literasi. Nah, sekarang nih proyeksi ke depan. Apa nih rencana-rencana ke depan? Kalian mau ngapain? Proyek pribadi yang ada kaitannya dengan inspirasi dari sini atau cita-cita yang sudah ditanam misalnya sebulan terakhir ini, 2 bulan terakhir ini gitu. Mau jadi ustadz kah? Mau Riana mau langsung menikah Riana atau gimana? Oke, silakan dari Wahyu dulu yuk. Silakan cerita yuk apa rencana ke depan yuk. Ya, rencana ke depan sih setelah lulus kuliah, mungkin saya akan kembali ke masa 3 tahun lalu, jadi guide di Rinjani. Atau kalau enggak itu mungkin saya akan pergi merantau. Oke, ya. Kenapa yuk? Kenapa merantau yuk? Ya mungkin untuk mencari ekonomi atau kan kalau mencari pekerjaan di Indonesia ini itu sangat susah sekali. Iya. Apalagi lapangan pekerjaan yang dibuka semisal dari 500 lapangan pekerjaan, tapi yang daftar itu mungkin lebih dia dari 5.000-an orang yang daftar. Iya. Kamu juga melihat fenomena itu gitu ya. Itu sih yang buat saya pengen merantau atau enggak kembali lagi ke 3 tahun yang lalu jadi guide atau Jadi guide porter juga ya. Oke. Menarik. Menikah kapan yuk? Nah, kalau untuk menikah sih belum kepikiran. Tapi sekarang ada pasangan yuk. Belum. Ini nggak pribadi banget ya? Ya, masih aman. Oke, saya pasangan belum saya mikir ke sana sih. Jadi untuk sementara itu rencananya ya. Kalau bukan merantau, mau lanjut kembali menjadi porter seperti 3 tahun lalu. Oke, makasih banyak yuk. Sekarang kita ke Hajar. Gimana Hajar? Rencana buat depan Hajar? Rencana ke depan ya. Jadi ustaz. Ada sih Bang planning yang mau saya wujudkan gitu. Mungkin setelah lulus kuliah ini nanti akan bekerja serabutan dulu mungkin untuk nanti rencana saya mau pergi ke India, Pakistan, Bangladesh. Gimana ceritanya bisa? Perindapan. Karena di dakwah tabligh ini ada tahap-tahapan. Pertama itu kan ada kalau keluar ikut dakwah itu ada 3 hari namanya. Terus ada naik ke 40 hari, ada naik ke 4 bulan. Nah, ada yang 4 bulan di dalam negeri di Indonesia misalkan, terus ada 4 bulan di India, Pakistan, Bangladesh. Nah, saya ingin itu Bang. Jadi ingin pergi ke India, Pakistan, Bangladesh untuk belajar dakwah lah, belajar agama di sana, bukan mondok gitu. Tapi emang itu tahapan-tahapan jenjang-jenjang di jamaah tabligh itu. Jadi itu kepikiran. Setelah itu nanti mungkin kalau masih ada umur gitu kan, masih diberikan umur panjang oleh Allah, ingin melamar kerja mungkin di mana nanti kita lihat, terus menikah, beli rumah di Mataram gitu. Rencana planning gitu. Ya. Mendalami ilmu agama. Istri 3 enggak lah. Nah, kemarin kan itu dibilang bercita-cita istri 3. 4 dia bilang. Oh, 4. Batasnya 4 Mas. Riana langsung bilang 4. Dia ngomong kemarin di situ. Oh. Itu aja sih Bang katanya. Oke, Riana gimana? Rencana Riana? Ya, mungkin karena rencananya setelah lulus Mike.
saya ingin mengabdi. Hmm. Karena sebagai orang yang udah kuliah, saya pengen mengabdikan diri untuk masyarakat. Bagaimana saya ini bisa berguna, bukan hanya sebagai, sering saya mendengar kata-kata kayak sampah masyarakat. Bagaimana saya ini bisa berguna di tempat tinggal saya, yaitu di Desa Kota Raja. Bagaimana saya itu bisa berguna di sana? Karena saya juga backgroundnya dulu pas mondok di Pondok Pesantren Thohir Yasin, akhirnya saya ingin mengajar ngaji Oke. di sana, di tempat saya di Desa Kota Raja, karena kebetulan di sana juga anak-anaknya jarang mengaji, jadi saya ingin membangun itu. Dan yang kedua, rencana saya juga, saya punya keinginan karena saya tuh melihat banyak sekali keadaan yang sekarang itu tempat curhat. Ya, karena teman-teman saya tuh rata-rata pasti ingin didengarkan. Sehingga saya punya inspirasinya dari sini sih sebenarnya, dari komunitas teman baca ini. Saya tuh pengen punya lembaran namanya, yang dimana di sana itu semua orang bisa bercerita dengan bebas. Ya, saya pengennya di tempat tinggal saya, karena kan Lembaran itu bahasa apa? Hah? Lembaran. Lembaran namanya. Saya punya akun IG-nya. Oke, ya. Ya, tapi saya juga maksudnya itu karena saya juga kayak melihat teman-teman saya gitu kan yang pengen didengarkan, dan saya pengen mendengarkan mereka gitu. Sehingga saya punya inisiatif, karena saya juga anak tunggal dan rumah saya cuma sendiri karena orang tua saya juga di Kembang Kuning. Jadi bagaimana saya memanfaatkan rumah saya ini bermanfaat gitu, selain tempat mengaji, saya juga punya lembaran gitu. Ini rencana saya aja gitu ke depannya bagaimana, karena kan kalau saya kuliah juga maksudnya itu saya juga masih berpikir panjang mau ngambil jurusan apa, karena belum punya gambaran sepenuhnya. Akhirnya itu adalah rencana saya untuk nanti ke depannya selesai saya wisuda, saya mau ngapain. Kalau Wahyu nggak ada rencana sama sekali ya untuk lanjut, belum ada di pikiran ya? Belum ada. Oke. Hadir gimana? Hadir nggak juga? Yang minta Mau lanjut kuliah? sebenarnya ada sih Bang, cuma mungkin tidak terlalu tidak terlalu banyak lah keinginan untuk lanjut. Malah kemarin sempat tidak tahu sih nanti Bang, makanya masih ada kebimbangan juga, sempat mau daftar perwira TNI gitu. Ya, selesai satu mau daftar perwira, ini masih berjalan, sedang olahraga sedikit gitu. Cuma ya nanti kita lihat gimana ke depannya. Tapi intinya saya Kenapa mau jadi TNI? Mau jaga MBG? Enggak sih Bang, emang dulu kan cita-cita sih sebenarnya, cita-cita dulu dari SD polisi TNI gitu kan. Mungkin dengan ini saya bisa ingin ke sana lah, mau mewujudkan di sana. Tapi entah bagaimana nanti prosesnya itu. Cuman yang fokusmu di dua yang tadi ya? Dua tadi. Mungkin setelah itu nanti setelah dari India, Pakistan, Bangladesh itu akan daftar. Oke, mungkin sekaligus dengan closing statement mungkin masing-masing gitu ya. Langsung Hadir aja, karena Hadir kadung ini ngomong gitu. Mungkin kayak closing statement itu apa saja, entah pesan, entah apa, mau mengutip sesuatu gitu, entah mau mempromosikan teman baca, silakan, terserah gitu. Pokoknya closing statement untuk komentar penutup kita untuk podcast ini, silakan. Ya, closing saya emang untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya, jangan pernah merasa bosan lah untuk belajar, untuk membaca buku, untuk menulis, terutama seperti yang dikatakan oleh Tan Malaka, terbentur. Nah, jadi dengan kita terbentur terus, maka kita akan terbentur. Tapi kan ada juga kata-kata Al-Ghazali yang barang siapa yang tidak mau bercapek-capek belajar, maka dia siap merasakan sakitnya. Syafi'i. Imam Syafi'i. Itu aja sih closingnya Bang. Oke, Wahyu gimana? Silakan komentar penutup, closing statement. Komentar penutup mungkin dari saya,
saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berada di komunitas teman baca yang sudah sabar gitu memberi materi kepada kita yang Sabar banget kan. PKL di sini. Terima kasih banyak-banyak telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ini bagi kita gitu. Oke, Mungkin Riana itu saja. silakan. Ya, saya juga pastinya banyak-banyak berterima kasih buat Bang Ded yang banyak sekali mengajarkan semuanya karena ini juga pengalaman pertama. Iya. Intinya terima kasih banyak. Oke, saya juga di luar kapasitas sebagai moderator juga sebagai pendamping, saya juga minta maaf kalau misalnya kita kok bisa minta maaf sih belum Idul Fitri, ini masih ada 2-3 minggu lagi loh, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Sebetulnya ini upaya untuk menjaga ritme saja. Misalnya sebetulnya kalau keras ke 1-2 orang, bukan kemudian itu digeneralisir untuk keras dengan semuanya. Hanya untuk menjaga ritme, karena aku pribadi melihat bahwa kalian semua punya potensi yang berbeda-beda, punya sikap yang berbeda-beda gitu ya, punya masalah yang berbeda-beda, punya keaktifan di luar dari sini yang berbeda-beda. Yang intinya aku apresiasi karena sebagian besar dari kalian juga tetap aktif di organisasi, karena menurutku itu penting banget. Jadi mahasiswa itu jangan tidak berorganisasi. Itu dari gue pribadi harus organisasi, hadir di Jamaah Tabligh, kemudian Wahyu di Kepecinaan Alaman. Dirimu nggak begitu ini ya, tapi tetap menulis kan, gitu, tetap membaca gitu. Kemudian Pina juga seperti itu, ada organisasinya. Menurutku aku senang gitu. Secara pribadi aku senang dengan mahasiswa berorganisasi apapun organisasinya. Karena itu cara kita mengembangkan. Karena kalau cuman kuliah pulang kurang gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Closing statement dariku sih, menurutku kita masih ada 3 minggu lagi. Aku berpesan banget ke kalian, ayo kita tuntaskan gitu. Jadi kalau ada apa-apa bisa japri saya. Walaupun saya sering tidak balas, sebetulnya itu tetap jadi catatan buat saya gitu. Kayak misalnya tadi malam, misalnya karena banyak sekali kerjaan kantor, kemudian Pina juga kemarin nggak izin, tapi tetap itu jadi catatan buatku. Intinya ada apa-apa japri saya, kasih tahu saya, supaya itu akan membantu kami untuk segera mengantisipasi. Misalnya, oh teman-teman sebagian besar nggak bisa hadir, oke berarti kita alihkan modelnya, kayak gitu teman-teman ya, gitu. Dan intinya menurutku PKL ini tolong mungkin diprioritaskan di atas yang lain. Artinya 75% waktu kalian dan tenaga kalian pusatkan di sini. Gitu, 25% untuk organisasi kalian, kayak gitu. Oke teman-teman, barangkali itu podcast kita yang mungkin ada 1 jam lebih gitu. Terima kasih banyak, tepuk tangan dong buat pembicara kita 3 di depan. Terima kasih hadir, terima kasih Riana, terima kasih Wahyu atas kesempatannya. Khusus untuk Riana, deg-degannya sudah nggak ada kan? Menarik ya, santai aja gitu. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya jadi Ahmad Irmansyah sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih, khususnya buat teman-teman yang barangkali akan menonton di YouTube sampai detik ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.